Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 18 September 2024, hari Rabu, dan ini adalah hari H untuk di minggu ini, karena nanti malam, dini hari kita akan ada yang namanya FOMC meeting. Jadi seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke? Jadi yang sekiranya memerlukan analisa harian pada hari ini, ya sekali lagi silahkan di-share dulu ke semuanya dan diperhatikan dengan baik, karena ini saya rasa bakal bisa memberikan dampak ataupun dapat memberikan input yang luar biasa nanti malam ya. Oke, saya di sini mau info sedikit. Kalau kemarin ya, pergerakan marketnya seperti yang sudah saya bilang kemarin, saya nggak mau buy di area sideways-nya di sini, karena yang saya worry-nya ini adalah yang saya bilang kemarin ya kan, ini yang saya bilang worry kemarin ya. Kalaupun saya mau nge-buy, saya prefer nge-buy di 2550 sampai di 25, mungkin 2560 gitu kan, 2560 2550 saya prefer buat nge-buy di sana. Nah, ketika harga ini turun, ya kan, turun, dia ini sudah ngelewatin area sideways-nya di sini. Ya, dia sudah ngelewatin area sideways-nya. Jadi hati-hati untuk yang di area sideways-nya ini. Oke. Jadi sebenarnya di sini untuk dari segi update sih nggak terlalu banyak yang bisa saya infokan ya sebenarnya. Cuman di sini saya mau infokan dari segi fundamental sedikit ya. Dari segi fundamental. Oke. Kemarin kita ada data dari segi retail sales yang dimana di sini hasilnya mix, tapi sebenarnya data dominannya adalah itu jelek untuk USD, karena kalau secara kasat mata dari segi retail sales ataupun penjualan retail itu mengalami penurunan dari 1,1 ke 0,1. Kemudian dari segi core retailnya itu juga turun dari 0,4 ke 0,1. Jadi bisa dibilang kalau di segi retail itu mengalami penurunan, bahkan hampir ke minus lagi ya. Jadi kalau dilihat dari angka retail itu saya rasa ya masih jelek lah ya, masih jelek dari angka retailnya. Oke, nanti malam kita ada namanya FOMC ya. Nanti malam kita akan ada FOMC. Kalau dilihat sebelum FOMC kita nggak punya berita apapun kecuali cuma building permit ini sih nggak bakal terlalu banyak ya. Ini nanti malam diperkirakan ya suku bunganya akan dipotong sebesar 25 basis point. Oke, semua kalender ekonominya bilang seperti itu. Nanti malam pemotongan suku bunganya adalah sebesar 25 basis point. Oke, ini dari 5,5 ke 5,25, berarti sebanyak 25 basis point. Tetapi yang bikin sedikit lucu adalah ini. Dari CME Group ya mengatakan bahwa ataupun memberikan probability bahwa nanti malam pemotongan suku bunga yang akan terjadi adalah sebesar 50 basis point, yang dimana diperkirakan berarti suku bunganya akan turun ke angka 5%. Ya. Berarti dari segi kalender ekonomi itu hanya 25, tetapi dari survei CME Group itu diperkirakan adalah sebesar 50 basis point. Inilah yang saya katakan sedikit lucu. Kenapa sedikit lucu? Karena dari segi kalender 25, tapi dari segi fund manager ataupun dari segi seperti JP Morgan gitu kan, itu mengatakan adanya 50. Bahkan dari beberapa gubernur bank sentral di Amerika itu juga mendukung adanya 50 cut rate ataupun 50 pemotongan basis point. Nah, selain itu nanti malam kita kan juga ada yang namanya interest rate projection ataupun economic projection ya. Jadi sorry dikit kalau suaranya rada beda karena di sini saya sedikit pilek ya. Jadi untuk teman-teman sekalian harap jaga kesehatannya. Jangan sampai terlalu gimana-gimana ya. Oke, untuk nanti malam kita ada yang namanya economic projection. Jadi sekali lagi
economic projection di sini kita akan melihat bagaimana pandangan dari FOMC perihal masalah suku bunga, GDP, inflasi, dan sektor tenaga kerja selama 3 bulan ke depan, lebih tepatnya sampai akhir tahun 2024. Oke, ini sih kalau diperkirakan ya, yang bisa diambil dari trading economic. Diperkirakan itu adalah suku bunga jangka panjang adalah sebesar 2,8 ya. Ini kan previousnya 2,8, kemudian pemotongan pertama lebih tepatnya tahun depan itu adalah di angka 4,1, kemudian di kuartal kedua sampai 3,1, kemudian 2,9 dan sampai turun sampai 2,8. Kita akan lihat nanti malam bagaimana update-nya. Oke, ya. Jadi di sini mungkin saya akan kasih infokan sedikit. Ya. Apakah market ini sudah melakukan pricing atau belum terhadap pemotongan suku bunga? Oke. Jadi secara CME 50, secara kalender ekonomi hanya 25. Oke, berarti sekarang adalah, kalau boleh saya kasih note sedikit ya, kalau potongnya 25 ya, jika gimana katanya, oke, saya ketik lah. Jika 25 ini otomatis ya, ini otomatis akan menguatkan USD. Tapi jika 50 ini sedikit rancu kalau menurut saya. Jika 50 ini bisa 50-50, bisa strong atau weak USD. Oke. Jadi untuk saya pribadi, jika 25 pemotongan suku bunganya sesuai kalender ekonomi, itu otomatis akan bisa menguatkan USD langsung. Ya. Walaupun ini sekiranya awalnya adalah ya kita tahu potong suku bunga adalah sesuatu hal yang tidak baik ya kan bagi suatu mata uang, karena itu akan melemahkan mata uang tersebut. Tapi untuk saat ini pandangan saya cukup berbeda. Karena jika potongnya 25, maka itu akan memberikan dampak strong USD. Kenapa strong USD? Karena market sudah melakukan price in sebanyak 25 basis point. Oke. Sedangkan dari segi dari segi 50 basis point, ini yang saya katakan 50-50, bisa strong bisa weak. Kenapa? Kalau yang saya lihat, apakah semua market ini ya, tidak hanya gold ya, termasuk major pair dan juga stock market dan lain sebagainya. Apakah market sudah melakukan price in terhadap 50 basis point pada saat nanti malam? Menurut saya sudah, tapi setengahnya. Ya, sudah tapi setengahnya. Makanya kita bisa melihat XAU USD ini all time high sampai di harga 25.90. Karena ya market price in sedikit ya untuk 50 basis point. Nah, jika benar nanti malam 50 basis point, yang pertama itu akan melemahkan USD. Oke, itu akan melemahkan USD. Untuk yang kedua adalah kita perlu lihat dari segi economic projection-nya. Jika ini saya kasih skenario lagi lah ya. Ini kan berarti ingat ya, untuk tahun 2024 sisanya itu kita punya tanggal hanya lagi 3 bulan ya, 19 September nanti, kemudian 8 November dan juga 19 Desember. Dan ingat, November itu ada pemilu, jadi itu pasti akan berpengaruh ke USD itu sendiri. Tapi itu kan masih lama ya, masih lagi 2 bulan. Oke, di sini ada skenario di mana sekarang ya, untuk yang sekarang adalah 25. Sekarang potong 25, bulan depan November ada 50, kemudian baru 25.
ada skenario seperti ini. Ya, jika skenario seperti ini, maka bisa dikatakan awalnya USD akan menguat, sisanya baru akan melemah. Ya, kemudian mana lagi ya? Ada skenario juga lagi satu yang dimana jika dia potongnya 50, ya, jika dia potongnya 50, kemudian next meetingnya itu nggak potong, kemudian next meeting selanjutnya baru dia potong 25, ini kemungkinan bisa menguatkan USD. Ya, karena untuk saat ini range dari potong suku bunganya adalah 75 sampai 100 basis point. Oke. Jadi entah ini akan skenario yang seperti ini 25 50 25 itu berarti 100 basis point, atau 50 nggak ada 25, atau mungkin 25 25 25. Ini lagi satu ya. Ini lagi satu, hampir saya lupa. Ini 25 dan 25. Oke. Jadi yang mana bisa dikatakan itu menguatkan USD. Menurut saya kalau menguatkan USD adalah ketika skenario sama 25 25 25 itu adalah menguatkan USD. Kalau yang melemahkan USD saya rasa adalah yang 25 50 25. Awalnya menguat tapi ujung-ujungnya akan melemah. Kemudian kalau yang ini juga, ini adalah melemahkan USD ujung-ujungnya. Ya, awalnya menguat karena seperti yang dibilang 50 basis point ya. Jika 50 ya, bulan ini 50, kemudian nanti November nggak ada cut rate. Misalnya nanti pada saat preskon gitu kan misalnya. Oke, kita potong 50, tapi untuk next meetingnya kemungkinan kita tidak akan ada pemotongan suku bunga. Jika ada dampak seperti itu ya udah. Walaupun 50 basis point pemotongannya, USD bisa menguat. Makanya oleh karena itu kita juga perlu lihat bagaimana preskonnya nanti malam dan juga bagaimana economic projectionnya. Jadi di sini better ya menurut saya kalau kan ingin trading sebaiknya setelah FOMC. Selagi saya pun nggak ada trading untuk FOMC. Jadi kalau yang di grup itu yang saya share itu locking posisinya ya. Saya ada sell di atas di 2588 dan buy di harga 2565. 2570, sorry, di sekitaran sini 2570. Saya ada locking di sini, tapi terserah sih sisanya ya kan. Ini pun lockingnya sudah locking profit yang saya share di grup itu. Jadi better kalau belum ada yang posisi, better adalah nanti tunggu FOMC kelar. Karena faktor ini ya, selain faktor potong suku bunga, faktor economic projection dan juga faktor preskon, ini akan memberikan dampak luar biasa ke market. Jadi lebih baik menurut saya adalah sabar dulu. Kita lihat dulu datanya, kita lihat dulu bagaimana Jerome Powell memberikan statement. Kita lihat dulu bagaimana economic projection ke depan selama 3 bulan. Dan bagaimana dampak reaksi market pada saat selesai FOMC meeting. Ya, lebih baik seperti itu, lebih baik jangan dipaksakan. Tapi kalau kalian ingin trade news pada saat nanti malam, ini jam 2 WITA ya, atau enggak jam 1 WIB, kalian mau begadang, silakan. Kalau saya pribadi sih nggak mau ya. Kalau saya pribadi sih nggak. Saya lebih baik menunggu besok untuk melihat seperti apa. Jadi besok akan saya bahas ya. Besok akan saya bahas tentu aja untuk bagaimana hasil preskonnya, economic projectionnya bagaimana, dan dampak dari potong suku bunga seperti apa. Ya akan saya bahas pokoknya besok. Oke. Jadi yang penting di sini kalian ingat ini adalah skenario yang bisa saya kasih. Ya, untuk nanti malam. Jika 25 itulah strong USD, jika 50 itu bisa strong bisa weak tergantung bagaimana preskonnya. Kemudian jika nanti preskon dan juga economic projectionnya yang bisa saya infokan adalah untuk suku bunganya sebanyak 75 sampai 100 dengan skenario 25 50 25, 50 nggak ada 25, 25 25 25. Oke, di sini saya hapus. Oke, sekarang kita analisa teknikal sekarang. Oke, seperti yang sudah kalian ingat kemarin, kalau marketnya ini ingin bullish, saya memerlukan market itu kalau bisa ya retest all time high atau enggak setengah dari candlenya, setengah dari candle minggu lalu itu di harga sekitaran 2540 gitu kan, atau enggak angka cantik di 2550. Ini pun kalau dicari sepertiganya adalah sekitaran 2560. Ini pun 2560 udah kena ya.
25 ya 2550 atau enggak 2560 sampai situ. Dan ini pun harganya sudah kena sepertiga. Enggak sepertiga sih, ini masih berapa ya? 80% lah ya. Ini kemarin penurunannya sudah memakan 80% dari body candle sebelumnya. Dan apakah ini bisa bullish lanjut? Ya tergantung FOMC nanti malam ya. Cuman kalau ini mau lanjut bullish, saya rasa satu kriteria sih sudah terpenuhi ya. Yaitu dia ngambil 70-80% ya. 70-80 lagi bahasanya apa sih? 20 atau 30% itu sudah mengambil, atau enggak dia ngambil 50%, atau enggak paling better adalah resisten become supportnya all time high itu di retest. Jadi syarat pertamanya sudah kena ya. Kalau mau all time high ini sudah it's okay, nggak masalah. Tapi kalau dia turun sampai retest all time high sebelumnya itu lebih bagus lagi, kita bisa nge-buy di sana ya. Jadi saya rasa kalau FOMC-nya ini hawkish banget ya, kalau sampai hawkish banget ini FOMC dan ini bisa flip bearish, bukan flip bearish, ini menjadi bearish engulfing, wah parah sih jujur. Karena kalau ini sampai bearish engulfing ya, kalau ini sampai bearish engulfing berarti penurunannya adalah ini sekarang turun sampai bearish engulfing itu 811 pip. Kalau sampai FOMC bisa turun sampai 811 pip, wah itu hebat sih jujur ya, jujur. Kalau sampai bearish engulfing di weekly ya, weekly bearish engulfing kemungkinan ini adalah fake out, yang dimana berarti kemungkinan marketnya adalah bergerak seperti ini ya, kemungkinan akan mengulang di tanggal 20 Mei atau enggak mengulang di tanggal 22 April. Berarti dengan kata-kata September adalah bearish, kemungkinan bisa terjadi ya. Syaratnya kalau mau bearish di bulan September ini harus ada engulfing nih, ini harus gagal ini ya, ini harus gagal. Bullish power di tanggal 9 September kemarin ini harus gagal, dalam artian ini harus ada bearish engulfing pada minggu ini. Kalau minggu ini tidak ada bearish engulfing, saya rasa tidak akan ada yang namanya bearish di September. Oke, makanya kalau ini adalah bisa bearish gara-gara FOMC dan itu memberikan penurunan sejauh 780 pip atau bahkan sampai 800 pip, wah itu hebat sih jujur, itu luar biasa ya. Itu berarti marketnya bisa, wah bisa langsung kayak jentikan jari itu bisa langsung berputar, itu luar biasa lah pokoknya ya. Dari segi weekly ini pokoknya syarat tadi sudah kena ya, syarat pertama udah, syarat kedua, syarat ketiga. Kemudian dari segi daily ini bisa dikatakan adalah bearish engulfing, karena ini adalah apa namanya, dia mengengulf body dan juga ekor bawah walaupun tidak sampai ke bawah 2558. Ini ya potensialnya ini membentuk yang namanya apa sih ya, evening star ya kali ya, apa sih nama patternnya ini saya lupa ya. Tapi kalau seandainya kemarin ini candlenya tutup di sini ya, kalau kemarin itu candlenya tutup di harga 2560 ya, dengan ekor yang sedikit ke bawah, misalnya ekornya seperti ini, aduh jelek banget ya, misalnya ekornya seperti inilah ya, nah anggaplah ekornya seperti ini, kemudian tutupnya di 2560, maka ini bisa dikatakan sebagai evening star kalau nggak salah ya nama patternnya di sini. Maka kemungkinannya ini bakal bisa lanjut bearish ke bawah itu ya. Tapi kalau dilihat dari daily sekarang kita tidak punya ekor hari ini, jadi hati-hati, ini marketnya bisa lanjut flip bearish, dalam artian bearish ini untuk mengejar ekor yang ada di bawahnya di sini, atau hanya sekedar buat ekor ke bawah ya, ekor ke bawah sedikit sebelum dia lanjut naik lagi. Nah itu juga bisa ya. Jadi kalau dilihat apakah ini bisa dijadikan satu area supply, kalau kalian mau pakai bodinya doang bisa sih ya. Kalau kalian mau pakai bodinya doang bisa. Tapi kalau kalian mau pakai full satu candle body sampai ekor bawah, ini sih udah kena ya. Tapi kalau saya pribadi sih kalau ini dikatakan sebagai area supply, belum ada ya, belum ada, karena sekali lagi ini dia belum ngebreak ini ya. Ini bisa dikatakan supply tapi ini adalah true demand-nya ya, ini adalah true demand, ini masih potensial area supply. Jadi kalau kalian ada yang mau nge-sell
Ya hati-hati ya, mau nggak mau berarti SL kalian adalah di atas all time high, mau nggak mau itu pun 200 pip, 190 pip dengan target sampai ke area demand di harga sini, di harga 2531 silakan. Jadi kalau kalian ada yang mau gambling di sini dengan SL 197 atau enggak 200 pip sekalian genapkan, boleh dengan take profit sampai 2530. Oke. Sampai 2530 lah ya. 2530 itu pun 429 pip. Jadi kalau ada yang mau sell di sini silahkan, kalau nggak mau juga nggak masalah. Kalau saya pribadi sih nggak ya. Kemudian dari segi H4 kemarin saya udah katakan itu potensi membuat yang namanya head and shoulder ya. Jadi head and shouldernya itu adalah di sini. Ini headnya. Nah ini kemarin di sini lebih kepada head and shoulder ya. Ini break. Nah ini dia sudah meretest neckline ya. Kalau dilihat apakah ini head and shoulder ya. Ini sekarang saya lebih prefer melihatnya sebagai head and shoulder sekarang. Walaupun headnya ini rada mereng sedikit ya, it's okay lah ya. Tapi kita sudah punya head and shoulder sekarang. Jadi kalau dilihat apakah bisa nge-sell sekarang ya, sama kayak tadi di daily ya, sama kayak tadi di daily. Kalau kalian mau nge-sell berarti all time high-nya adalah SL kalian. Oke, ini adalah all time high kalian. Berarti otomatis kalau kalian yang mau nge-sell di sini, SL-nya adalah di all time high. Saya sih ngeliatnya di sini ada ini ya, sudah terbentuk head and shoulder kalau saya pribadi ngelihatnya. Tapi kalau saya tidak kalau salah ya mohon maaf ya. Di sini ya. Startnya dari mana? Startnya itu dari sini. Ini left, ini head, walaupun ada mereng sedikit ya. Kemudian di sini right shouldernya, dan dia sudah break. Potensialnya ada sampai sini. Ya, walaupun nggak bagus-bagus amat ya. Terus kalau dicari berarti seperti yang kemarin H4 adalah di harga 2580. 2580 menjadi resisted, kemudian neckline-nya adalah ada di harga, kalau dicari neckline-nya adalah ada di harga 25, lagi dikit sih ya. Bentar ya, coba saya gabungin ke H1 deh. 2576,75 sih. Ini hampir kena sih sebenarnya ya. Hampir kena banget jujur, hampir kena sekali. Jadi kalau dilihat apakah mau sell buy, ya better sih saya pribadi out ya. Saya tidak mau trading. Untuk di bagian bawah di mana? Untuk di bagian bawah secara H4 kita mau nggak mau ya. Punya di sini berarti kita pakai close candle ini aja di harga 2561. Dan tetap ya di 2550 adalah angka psikologi yang bisa kalian pakai sebagai titik kalian entry kalau kalian mau nge-buy. Dan sisanya ya all time high di sini. Ya, 2531,59 ya. Untuk paling atas di mana? Untuk paling atas H4 ya all time high udah. Ini 2586. H1 sekarang ya, H1 kalau dilihat ini area supply-nya enggak sih ya, mungkin saya better lebih tinggi sih ya. Ini masih sama kayak kemarin ya, ini areanya, kemudian ini potensi sih ya, ini potensi cuman belum bisa saya katakan fix. M30, M15, M5. Rada berat sih ya. Kalau mau nge-sell di sini rada berat. Bentar ya, kita cari trendline. Kayaknya sih sewajarnya sih seharusnya ada trendline di sini ya. Coba ya. Kita tarik dari all time high kena ke sini. Oke, kita ada satu trendline ternyata yang bisa dipakai, yaitu dari sini, dari all time high-nya sampai kena di sini ya, sampai kena di pucuknya ini. Kita masih berada di bawah trendline. Oke, kita masih di bawah area trendline, jadi otomatis ini harganya masih turun. Jadi kalau dia sudah break trendline dari sini,
potensialnya ini market bisa all time high lagi ya. Tapi kalau gagal di atas trendline, saya rasa market akan masih turun ke bawah menjemput 2550 atau terekstrim adalah sampai 2531. Tergantung FOMC nanti malam ya. Tapi kalau kalian mau scalping tipis-tipis sekarang, ini batasan-batasannya bisa saya kasih ya untuk kalian scalping tipis-tipis nih. Untuk sekarang batasan kalian untuk scalping adalah ini, ada di harga 2571,5 ya. Ini batasannya, batas bawah. Kemudian batas atas adalah di 2576,75 tadi. Kemudian di bawah 2571,5 itu kalian bisa pakai di sini 2567,60 ya. Ini berarti inilah batasannya kalau kalian ingin trading ya. Udah, inilah batasannya ya. Dari paling atas 2580, kemudian 2576, 2571, 2567, 2561,5. Jadi saya kalian mau buy sell ya bebas. Ya. Yang saya worry-nya adalah ini doang ya. Ini ya. Ini apa? Ya kalian tahulah ini apa ya, di M5. Oke, ini yang saya worry-nya. Jadi kalau kalian ada yang mau nge-sell stop, kalau kalian mau sell stop di sini boleh, cuman stop lossnya kalian taruh di mana, bingung pasti kan ya. Untuk sekarang sih stop stopnya mau nggak mau di 2576 ya. Ini pun 60 pip. TP-nya di mana? Kalau TP di 2567 ini nggak sangat nggak worth it ya, sangat nggak worth it. Better kalau kalian mau sell stop di 2571 tanpa SL ya, open di 2571 tanpa SL. Ya udah kalian pantengin. Kalau harganya langsung reverse balik, ya udah kalian cut loss. Ya, jadi kalau kalian mau open tanpa SL juga nggak masalah. Yang penting kalian pantau posisinya, jangan ditinggal. Kalau kalian pasang SLTP baru kalian boleh tinggal. Ya, gitu prinsipnya. Oke, selama harga tidak ngelewatin 2571 dan tidak ngelewatin 2576, kemungkinan dia akan harga bergerak sideways di sini-sini aja. Tapi kalau dia ngelewatin 2571, kemungkinan dia akan mengambil ini semua sampai 2567. Baru bisa reverse naik lagi. Menurut saya sih seperti itu. Oke. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Dan ingat nanti malam kita ada FOMC. Dan kalau sempat nanti sore mungkin saya akan ada sesi live ya untuk update kalau ada pertanyaan. Tapi mengingat ini kondisi saya kurang good sedikit lah ya. Tapi kalau bisa ya, nanti sore saya live, tapi kalau nggak bisa ya saya mohon maaf, karena better kalau memang nggak kuat mungkin saya nggak akan live, karena better saya kasih infokan besok FOMC seperti apa nanti malam ya. Itu. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye bye.